Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di sini untuk membantu saya dalam diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak. Ya, ini ya CGP-nya saya sudah kenal semua. Kemudian pengajar prakteknya Bapak Ahmad Satin, dia guru di SMA 1 Sintang. Kemudian fasilitator Bapak Denny Junianto, dia guru di Pontianak. Jadi kami bertiga ini ya, saya ber-6 orang, kemudian Pak Satin itu membawai 6 orang dan Pak Denny ada 18 orang. Jadi gitu ya, untuk sebagai perkenalan dulu. Nah, ini saya kenal semua TGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif modul 1.4. Ini modul terakhir untuk modul 1 ya, karena modul 1 ini modul terakhir, maka harus ada aksi nyata. Aksi nyatanya ya seperti ini, didiseminasikan. Nah, kita mulai masuk materi. Begini Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita ya, sebetulnya sudah kita laksanakan sebetulnya, tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan itu kadang-kadang melukai hati anak didik kita, murid-murid kita, peserta didik kita. Nanti kita akan bicara itu panjang lebar ya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Semua pelajaran, semua materi pembelajaran memang harus berpihak pada murid. Inilah bedanya materi yang kita berikan sebelum kurikulum Merdeka dengan sekarang kurikulum Merdeka. Biasanya saya mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa kita lah penentu pembelajaran di kelas. Padahal tidak. Semua tergantung pada murid. Muaranya semuanya nanti kepada murid. Di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi anak-anak yang berpribadi kritis, bertanya, bahkan kadang-kadang menuntut kita harus seperti apa dan lain sebagainya. Penuh hormat ya, dan bertanggung jawab. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Maka mari bersama-sama nanti refleksinya kita kembangkan di kelas kita masing-masing, minimal di kelas kita, kalau bisa ya di sekolah kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini paradigma perubahan paradigma kita. Kita harus merubah mindset dulu, cara berpikir kita. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu aman, nyaman, ya, jelas aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Maka dikenal dengan kurikulum Merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang akan kita rubah dalam pendidikan kita, pembelajaran kita di sekolah, di kelas-kelas kita, kelas-kelas kecil kita. Lazimnya selama ini Bapak Ibu, disiplin yang kita tahu dikaitkan dengan kontrol. Kita kalau mengatakan anak itu harus disiplin, nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Kita kan kadang-kadang, kamu tuh tidak disiplin, nah, begitu, ya. Selama ini yang berperan siapa? Guru, ya. Guru, kamu tidak disiplin. Maka penegakan disiplin yaitu kontrol terhadap perilaku murid-murid kita.
Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Sekian banyak siswa kita kan tidak sama karakternya, pribadinya. Berangkat dari rumah seperti apa mereka? Kita kan tidak tahu. Sampai di rumah sekolah kita akan menghadapi berbagai macam karakter anak didik kita. Ada yang manja, dikit-dikit Pak Bu, si Ani ya, Pak Bu, si A memukul saya dan lain sebagainya. Ada yang belajar tiba-tiba hilang, anak itu kemana? Ya, inilah yang kita bangun. Selama ini kita hanya selalu menyalahkan anak dalam kondisi yang ini. Padahal kita tidak tahu bagaimana keluarga mereka di rumah. Mereka membawa permasalahan itu di sekolah, termasuk kita sebagai guru. Kita kadang-kadang baru duduk, datang anak, kemudian emosi kita meningkat. Karena apa? Bisa jadi di rumah kita sudah ada masalah dulu di rumah. Nah, maka nanti kita akan membicarakan itu lebih lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, yang Allah dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita guru hanya menuntun, mengarahkan anak. Kemana anak itu? Sesuai bakatnya, ya, sesuai kodratnya, kodrat alam. Kita yang berada di daerah hulu, pedalaman, Kalimantan, Borneo dan lain sebagainya, atau di daerah-daerah lain, tidak bisa memaksakan anak sama dengan anak-anak yang di Sintang, di Jakarta, di Bandung. Tidak, karena alamnya yang berbeda. Sebagian besar masyarakat kita adalah petani karet, peladang dan lain sebagainya. Jangan samakan dengan anak pegawai, anak swasta, wira swasta, pengusaha. Jangan bandingkan anak-anak kita dengan orang-orang kota sana yang hidupnya teratur, jam sekian dia makan bisa teratur sesuai jamnya. Ya, anak kita nggak bisa. Kita anak-anak petani, anak-anak peladang. Nah, maka kembalikan ke kodratnya, kodrat alamnya mereka. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh berkembangnya atau hidupnya. Kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, tingkahnya, bukan dasarnya ya. Anak kan membawa karakter sendiri-sendiri itu. Kita tidak bisa maksa anak sesuai atau seperti yang kita harapkan. Ya, jangankan anak orang lain, Bapak Ibu. Anak kita sendiri. Bapak dulu begini. Harapannya anak kan ikut kayak orang tuanya. Mana bisa? Tidak, Bapak Ibu. Zaman sudah berubah. Ingat, dulu kita tahun yang lahir tahun 80-an, 70-an, paling bermain media sosial itu Facebook. Itu udah top-topnya Facebook. Sekarang anak-anak kita Twitter, ya, WhatsApp-an, Telegram dan lain sebagainya. Kita bahkan maka dulu kita sudah main, kita yang lahir tahun 80, 70-an sudah bermain Facebook itu udah hebat dulu. Tapi perkembangan berubah. Kita tidak akan mengubah lakunya dia, dasarnya dia, tapi akan mengubah tingkah laku anak agar hidup dan tumbuh sesuai kekuatan kodrat anak. Anak kodratnya seperti apa?
sesuai kodrat Allah. Jangan paksa anak petani menjadi seperti anak pengusaha. Memang kita anak petani. Nah, dan itu sebagainya. Nah, kita akan coba. Ya, Pak Hendri sama Pak Edi. Di contoh ini kita akan bermain. Cobalah buka. Pak Hendri adalah A. Ya. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Pak N mengepalkan salah satu tangan. Ya. Coba bayangkan bahwa Anda, di tangan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, Pak Hendri, ya, karena menganggap bahwa itu penting, berkaitan dengan kehidupan Anda di situ. Lah, Pak Edi Jamri, B, dengan mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Pak Hendri. Ya, boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ya, menggelitiknya, bahkan menawari Pak Hendri sejumlah uang agar Pak Hendri atau yang A tadi bersedia membuka kepalan tangannya. Ya, coba lakukan, cobalah buka di atas dengan A dan B secara bergantian. Coba Pak Edi membujuk Pak Hendri untuk membuka tangannya mengepal. Jadi saya membujuk Pak ya. Ya, dengan cara apapun supaya Pak Hendri mau membuka tangannya. Merayu kah, memarahinya kah. Ini anggap saja Pak Edi berhadapan dengan murid. Ya, cara kita merayu supaya dia melepaskan genggaman tangan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini peran saya sebagai di bagian D, Ya. dengan cara merayu, membujuk, mengintimidasi, ya seperti yang ada di depan. Jadi dari beberapa itu dengan cara paling mudah lah, paling mudah ya Pak ya, dengan menawari uang jajan seperti panggil Hendri gitu saja tidak apa-apa, mohon maaf Pak Hendri. Baik, Hendri, bolehkah saya membuka kepalan tangan Anda? Nanti saya akan memberikan uang jajan kepada Anda. Coba Pak Hendri. Tanggapan silahkan. Oke, ya. Kalau uang jajan mungkin, kalau kursi lain boleh lah, kalau uang jajan tidak. Berarti Pak Hendri mau membuka tangan atau tetap memegang kepalan tangannya? Kalau ada alasan yang lain bisa, saya akan buka. Membuka ya, Ya. mau ya, Ya. intinya dengan iming-iming apapun ya, Ya. rumah, mobil apa ya. Ya. Oke ya, oke, terima kasih. Nah, akan kita bahas ini jawabannya. Apakah Anda atau B membuka kepalan Anda? Pak Hendri mau enggak? Tadi mau ya. Nah, alasannya apa Pak N? Kenapa Pak Hendri mau membuka? Karena ada imbalan dari yang penanya dari Ya, B tadi. oke, ada imbalan. Pak Hendri mau membuka karena Pak Hendri tergoda dengan imbalan. Ya, alasannya karena ada imbalan. Oke, kita lanjutkan. Kita pegang kunci tadi, Pak Hendri akan membuka. Lah, ini kontrol kita Pak Hendri. Kita sendiri yang memegang kontrol. Betul Pak Hendri? Pak Hendri lah yang akan membuka atau tetap menutup tangannya dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kena bujukan, kena rayuan, atau tetap ini sampai saya mati pun tidak akan aku buka tangan ini karena berkaitan dengan kehidupannya. Nah, kehidupannya itu apapun, ya, bisa banyak sekali alternatifnya. Mungkin rahasianya, ya, mungkin catatan hartanya, ya, yang memang tidak mau membuka.
Lah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Mungkin hari ini Pak Hendri mau membuka, ya, dengan alasan tadi, karena tergoda bujuk rayu ini lagi. Siapa tahu besok Pak Hendri sudah tidak mau membuka lagi, tetap, ya, tetap mengepalkan tangannya. Kita lanjutkan. Nah, agak kabur deh ya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Sekali lagi, siapa yang memiliki kontrol pada diri kita? Diri kita sendiri. Kita lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kita kan selama ini pengen anak-anak itu, siswa-siswa itu seperti kita, ya kan? Kita ubah paradigma itu dengan kita berusaha memahami pandangan anak kita sesuai dengan kemampuan, keinginan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Mari kita membuka flashback kemarin-kemarin kan begitu. Pengen anak kita seperti ini, itu, murid kita. Si A maju ke depan. Tidak mau Pak. Kadang kan anak begitu juga. Apa yang kita lakukan? Kita akan memaksa anak itu tetap ke depan. Kalau anaknya tidak mau, apa yang akan kita lakukan? Nah, kan begitu. Dengan bujuk rayu tadi kan, dengan apapun cara akan kita lakukan. Nah, paradigma perubahan, stimulus respon, serta teori kontrol itu harus kita pahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini anak-anak melakukan kesalahan, bolehlah kita katakan itu perilaku buruk mereka. Mungkin pada saat itu mereka kilaf, mungkin pada saat itu mereka ada sesuatu yang di dalam hatinya itu tidak kita ketahui ada apa, ya kan? Setiap anak melakukan perilaku buruk, kita menjudge di mereka adalah kesalahan, kejahatan. Nah, teori kontrolnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada anak yang berperilaku ingin mendapat perhatian dari Bapak Ibu dulu. Ya kan, dikit-dikit membuat ketawa. Tujuannya apa? Dia pengen perhatian kita. Apakah selama ini kita menyadari? Mungkin ada kita itu minta perhatian terus, ya kan? Ada anak-anak yang tiba-tiba memukul kawannya. Tujuan dia apa? Pengakuan bahwa akulah, ya kan begitu. Dia pengen diakui kekuasaannya, kehebatannya, ya, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Ya, seperti tadi, kita pengen anak kita seperti ini, kita pengen anak kita sesuai apa yang kita inginkan. Padahal harusnya yang kita pahami bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol anak. Terus menerus. Ya, tidak bisa. Apakah setelah jam 2 siang kita bisa mengontrol mereka? Tidak, kita hanya di sekolah. Dan mereka datang ke sekolah dengan berbagai permasalahan di rumah atau di lingkungannya. Kemudian permainan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya adalah, kalau tadi kan berhasil, ya, Pak Ibu tadi berhasil. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau gagal, dibujuk pakai uang gagal, kita pakai yang lain. Kita marahin, gagal lagi, coba lain lagi. Kalau fisik dengan, ya kan, seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dia, Pak Hendri tadi membuka tangannya, berarti menang Pak Edi itu. Pak Hendri kalah. Selama ini kita berpikir begitu. Ya. Nah, padahal model berpikir sekarang harus menang-menang. Pak Hendri membuka tangannya, ada alasannya. Ya. Pak Edi Jamri membujuk, merayu, tujuannya adalah supaya Hendri membuka tangan. Pola berpikir, model berpikir win-win, menang dengan menang. Bukan menang kalah, tapi menang dengan menang. Nah, ini paradigma untuk stimulus respons. Kita lakukan. Tadi di depan sudah kita bicarakan apa makna disiplin. Nah ini. Kalau ini berasal dari bahasa, ya, bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi atau berlawan kata dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mendisiplinkan orang supaya orang itu patuh terhadap kita. Maka kemudian dalam diri kita itu merasa bahwa kita pemenangnya. Ya, ini yang berubah dalam makna disiplin. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau dalam pencapaian suatu tujuan mulia. Kita menerapkan disiplin pada anak-anak harusnya adalah untuk tujuan mulia, agar anak itu mau berubah dari dalam diri, bukan karena bujukan kita, tekanan kita, paksaan kita. Jadi mereka disiplin karena memang berasal dari hati, bukan karena faktor eksternal dari luar, bukan, tapi memang dari dalam, internal. Saya datang ke sekolah itu, datang pagi karena saya tidak ingin terlambat, dari dalam diri. Kan ada anak atau bahkan kita datang lebih awal ke sekolah karena takut dengan guru. Artinya dia menghindari hukuman. Atau guru kita kadang datang lebih cepat takut kepada kepala sekolah. Dihantam nanti potong gaji dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, karena kita menghindari hukuman. Artinya bahwa itu berasal dari luar. Pengaruh itu bukan dari dalam kita. Saya datang lebih awal karena memang inilah kewajiban saya datang lebih awal. Begitu paradigma makna disiplin yang harusnya yang sekarang ini sudah kita salah kaprah,
memahami arti disiplin itu. Ya. Oke, sampai itu Bapak Ibu untuk disiplin. Nah, ini disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Tadi sudah di depan tadi dijelaskan, disiplin itu berasal dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal. Karena takut hukuman, karena pengen dianggap lebih baik atau lebih disiplin dari orang lain. Bukan karena faktor dari luar, tapi memang dari dalam. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai yang berasal dari dalam tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti dalam profil pelajar Pancasila yang kita harapkan anak setelah belajar proses pembelajaran dengan kita itu menghasilkan anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka di awal pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Mandiri, anak bekerja sendiri dengan rambu-rambu yang kita buat. Kita harus punya rambu-rambu, menyuruh anak itu mengerjakan sesuatu harus punya rambu-rambu, jangan dibiarkan gitu. Sudah kerjakan halaman 430, nanti dikumpulkan ya ke kantor, Bapak Ibu guru, Bapak mau ke kantor dulu, ada urusan. Iya Pak, habis kita keluar, siswa pun keluar. Seperti itu yang terjadi di sini, tidak mungkin di daerah sana. Jadi mengerjakan supaya anak mandiri itu tetap kita kasih rambu-rambu. Ya, tidak kita biarkan anak itu dengan tugas-tugas yang kita berikan tanpa kontrol dari Bapak Ibu. Bernalar kritis. Maka dalam kondisi pembelajaran itu bernalar kritis adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan perasaannya. Ingat Bapak Ibu, tidak boleh kita menyalahkan pendapat anak. Bagus, tapi kurang tepat. Ya, salah itu Gus. Pendapatmu seperti itu salah. Wah, bukan begitu. Ya, untuk memancing anak-anak mau mengeluarkan pikirannya, pendapatnya, bernalar kritis. Yang selama ini setiap kita anak-anak yang bertanya kepada kita dan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita akan pressing dia. Ya kan Bapak Ibu bermaksud kita ya, supaya anak-anak itu cukup bertanya tentang hal itu cukup. Nah, padahal pembelajaran dalam kurikulum Merdeka memberikan anak kebebasan untuk bernalar kritis, apapun itu. Baik bagi kita, kritikan terhadap kita, ya harus kita terima. Tadi yang di awal diajar Dewan Batara tadi, kita itu menuntun. Kalau bahasa yang digunakan anak itu kasar, maka kitalah sebagai guru menuntun penggunaan bahasa supaya lebih santun dalam berbicara, bukan memarahinya. Jadi seperti itu. Yang keempat, berkebinekaan global, mau menghargai perbedaan. Ya,
Kalau di Payak itu kan 99% Muslim, hanya satu ya yang enggak Muslim, satu orang. Kalau di SMP 1 banyak berbagai macam agama, berbagai macam suku, karakter. Nah, kita mengarahkan anak saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Bukan kita menggiring opini anak untuk membenci, menyudutkan suku, agama lain yang berbeda. Terus bergotong royong. Ini profesoran Pancasila, bergotong royong, bekerja sama. Semua bisa dilakukan. Contohnya kan ada membersihkan halaman sekolah, ya, menjenguk temannya yang sakit, iuran, kita iuran, bawa oleh-oleh, ataupun kalau tidak ada kita datang ke rumahnya, itu sudah merupakan obat yang sangat luar biasa bagi kesembuhannya. Dan yang terakhir adalah kreatif. Biarkan anak kreatif dengan kemampuannya. Anak-anak ada ya Bapak Ibu yang suka belajar di kelas begitu. Ada juga yang hanya pengen punya kemampuan kinestetis, olahraga, seni, pokoknya yang berkaitan dengan keringat. Ya. Kalau kenapa kadang-kadang beberapa anak dikasih bola langsung semangat, disuruh masuk kelas kayak ayam kalah perang. Itu kita pahami karakter anak. Maka tidak boleh kita menuntut anak nilainya bagus di pelajaran matematika, sedangkan dia memang tidak suka, tidak bisa. Memaksakan anak harus menyukai pelajaran IPA, padahal anak sukanya nyanyi. Gimana Bapak itu? Nah, itu kondisi yang sering kita alami. Nah, nanti solusinya nanti kita teori motivasi perilaku. Diana dosen dalam bukunya Restra Crossing Scott Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Kita datang ke sekolah lebih awal untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman. Maka kita datang ke sekolah pagi, anak-anak maupun kita. Motivasinya artinya berasal dari luar. Kepala sekolah dari depan pintu gerbang, kita baru datang, takut. Atau kepala sekolah paling datang jam 6:30, kita jam 6:15 sudah sampai. Karena apa? Takut dihukum, kena hukuman. Artinya kita datang awal bukan berasal dari dalam diri, jadi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, kita melakukan perilaku yang baik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab soal ini, nanti Bapak kasih permen. Berebut mereka menjawab, karena ada imbalan. Ya, maka mari kita budayakan, kalau anak-anak menjawab salah benar, kita kasih semangat, bagus, tepuk tangan pendapatnya, walaupun sebetulnya salah. Pujian, bagus. Anak-anak yang rajin piket, tidak disuruh mereka menguti sampah, piket, nyapu itu. Kita apresiasi, bukan imbalan. Bukan rajin benar susini. Bapak bangga punya murid seperti kamu.
rajin, pintar, hanya mulut kita. Tetapi bagi dia akan membekas seumur hidupnya bahwa dia adalah anak yang rajin. Artinya itu berasal dari dalam diri, bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ah, ada guru. Nanti kalau guru tidak ada taruh apa? Ya, seperti itu. Motivasi perilaku. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Ini adalah yang berasal dari dalam diri. Saya rajin membersihkan halaman, kelas, karena memang rajin kebersihan adalah sebagian dari iman. Dia tahu mereka melakukan itu karena untuk menghargai diri sendiri dan mereka mempunyai nilai-nilai yang mereka percayai bahwa kalau saya menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman saya, misalkan begitu. Rajin benar menabung. Ada anak yang sering nabung. Dalam dirinya muncul ya menabung pangkal kaya dari dalam diri. Dengan dia menabung maka dia mengumpulkan uang itu, dan uang itu adalah untuk bekal dia di masa depan. Bukan kita suruh setiap hari Jumat anak-anak kalian membawa uang, masukkan kotak infak itu ya, nanti hasil itu untuk membantu ini. Nabung mereka bekal untuk akhiratnya, nyumbangkan. Tapi ada perintah dari kita, ya kan? Artinya itu karena tadi yang nomor 2, bukan berasal dari dalam diri kita. Nah, ini teori kebutuhan dasar. Yang dijelaskan di depan, kebutuhan bertahan hidup. Ada anak ya, anak-anak. Ada anak yang datang ke sekolah, kemudian waktu istirahat dia tidak pernah ke kantin. Ada 2 kemungkinan, ya. Dia sudah makan di rumah, ya, atau dia membawa bekal makan dari rumah, atau dia memang tidak punya bekal untuk jajan di kantin. Nanti ada contoh-contohnya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan merasa aman. Pasti nih, kita pengen aman. Bahkan kadang-kadang mengamankan diri. Ada permasalahan kita sembunyi untuk dalam rangka mengamankan diri, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, rasa memiliki dan kasih sayang. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Kita kadang melakukan sesuatu karena ingin dihargai, ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, menunjukkan bahwa saya itu begini loh. Kadang-kadang kan ada di masyarakat kita yang punya jabatan tertentu kan, kalau dia tidak ditempatkan di depan, merajuk dia, merasa dirinya saya ini kan pejabat, kenapa duduk di belakang? Ada. Nah itu kebutuhan akan aktualisasi diri, biar dihargai oleh orang lain.
Nah ini contoh kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan pertama. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami kasus seperti Ibu Ani ini, ya, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Dan kira-kira kenapa Agus melakukan hal itu? Tadi kan yang kelima tadi kan sudah, yang sebelum ini. Gimana kita tidak? Iya, tak apa. Anaknya dipanggil. Nah, anak dipanggil. Ditanyakan alasan dia melakukan hal seperti itu apa. Terus? Betul, langkah buka tiga. Anak dipanggil dulu Agus tuh. Panggil ke kantor. Kalau bisa jangan banyak orang. Ya. Ingat Bapak Ibu, kita sering ini. Ada kita manggil orang di depan saya nih. Kamu kenapa melakukan itu Agus? Terus Bapak Ibu guru lain nyaut tuh. Ya, mengintimidasi, menyerang dan lain sebagainya. Anak itu tidak akan memberikan jawabannya secara jujur. Bisa jadi dia malu, bisa jadi dia merasa tertekan. Ya. Oke, betul tadi Bu Kartika. Dipanggil dulu waktu. Nah, ini agak silor, agak dalam penerapan disiplin positif, Bu Ani tadi sebaiknya mencari tahu betul alasan Agus tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang atau berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dia lapar, kawan-kawannya makan, ya wajar dia minta ini. Kawan-kawan yang diminta mengeluh, wajar. Karena Agus kebutuhannya bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, ya kan? Nah, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini sering kita hadapi di sekolah. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan dia, aktualisasi diri. Aku loh ini pemimpinnya, akulah yang berkuasa, yang lain tidak ada yang berani. Nah, misalkan seperti itu. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Kadang-kadang ini anak saya pun sama seperti itu. Bekal kok telur ke telur terus, ya kan? Bosan. Kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia pengen ibunya membawakan bekalnya, gantilah masak telur ganti ayam, sosis kah, atau ikan, masak tiap hari telur terus. Anak saya begitu, dia telur terus bekalnya. Karena apa? Memang pagi-pagi kita repot dengan kesibukan, maka paling mudah ya goreng telur, tempe terus. ya tempe terus misalkan. Nah, ini kebutuhan akan kebebasan. Punya pilihan dia. Aku apa mah ya pengen dibekali ini, bukan hanya tempe terus atau telur terus. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan dia, termasuk juga aktualisasi. Senang,
Kalau kawannya terganggu dia senang, bangga. Ada enggak itu murid kita ya? Banyak. Kita jalan kadang-kadang ini kan, senang lah. Nah, begitu banyak. Kita menghadapi karakter anak dan belum tentu si anak itu akan berperilaku seperti itu. Besok mungkin berbeda sesuai suasana hati, lingkungan di rumah, lingkungan dia dalam di masyarakat dan lain sebagainya. Lah ini posisi kita, posisi kontrol guru. Mari Bapak Ibu kita introspeksi. Kalau ada masalah seperti Agus atau seperti siswa-siswa kita, posisi kita sebagai apa? Penghukum. Kamu salah, penghukum. Kamu jangan begitu. Apa yang kamu lakukan itu salah. Hukum kita. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Terus apa yang kamu lakukan itu salah. Jadi Agus merasa dia guru itu seakan-akan membuat bahwa Agus itu salah terhadap perbuatannya. Kemudian sebagai posisi teman atau pemantau, atau yang terakhir adalah manajer. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ada contohnya. Oke. Nah, pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata ini. Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu. Teman, posisi sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Datang terlambat, ya, menghukum kita dengan ucapan kita. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, supaya kita tahu anak itu melanggar atau tidak, maka Bapak Ibu sebelum setiap awal pelajaran ajaran baru itu dibuatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Universal itu kan bisa dalam lingkup kelas, bisa dalam lingkup satu sekolah. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita harus bedakan ya, peraturan dengan keyakinan kelas. Contoh peraturan kelas, ya peraturan sekolah apa? Beda kamu contohnya. Peraturan kelas, sekolah. Misalnya apa? Contoh satu saja. Peraturan yang berlaku di sekolah. Ya, cara berpakaian ya. Nah, tidak boleh siswa-siswi tidak boleh mengeluarkan bajunya. Ya, atau setiap hari Senin harus menggunakan topi dan dasi. Peraturan sekolah. Nah, anak melaksanakan itu, ya,
karena dia takut dihukum atau berasal dari dalam diri kita. Nanti kita bahas dulu. Nah ini contohnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kalau peraturannya jelas tidak boleh datang terlambat. Kata-katanya mesti negatif, tidak boleh. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contoh, ya, tidak ya kalau peraturan sekolah itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas kita rubah pernyataan-pernyataan universal, kita rubah kalimatnya jadi apa? Peraturan sekolah kan gitu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita rubah seperti apa, Pak? Pada tempatnya. Ah, betul. Jangan menggunakan kata tidak. Maka kita rubah dari peraturan sekolah itu menjadi keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dia membuang sampah pada tempatnya, berarti berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia yakin bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya, maka kelas akan bersih, sekolah bersih, enak dipandang, dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi hilangkan kata-kata tidak boleh. Nah, itu kalimat negatif. Maka tadi kalau di peraturan sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka pada saat keyakinan kelas kita menyusun dengan anak-anak, ya, anak-anak yang menyusun, bukan kita ya, kita hanya mendampingi, menuntun saja. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. 10 lah paling banyak, 5 sampai 10 lah. Nanti ada contohnya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, ya, bukan kegiatannya, keyakinan kelas lewat curah pendapat. Kita beri kesempatan kepada anak didik kita. Apa keyakinan kelas yang akan kita buat anak-anak? Mereka kan mesti banyak mengusulkan ini. Nanti kita bicarakan sama-sama. Kalimat-kalimat yang negatif, yang tidak boleh, kita ganti menjadi kalimat yang positif. Itu nanti seperti itu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kelasnya sudah rapi, entah ada sampah kira-kira 1 semester atau 3 bulan, boleh keyakinan kelas itu kita rubah. Kalau anak sudah tumbuh keyakinan, ya, maka kita tambah, kita rubah dengan keyakinan yang lain. Menghias kelas misalkan, kan sudah rapi, tapi dindingnya kosong, ya kan, misalkan. Nah, kita buat kerajinan baik berupa puisi, berupa ya gambar-gambar, kartun dan lain sebagainya. Ribet banget jadi guru, ya. Nah ini contoh peraturannya. Oh, udah kelihatan. Nah itu tadi kan. Oke, kita lewati. Membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Datang ke sekolah tepat waktu, terutama saat diadakan upacara bendera. Tidak ada kata-kata larangan apa. Datang ke sekolah tepat waktu, terutama saat diadakan upacara bendera. Ini contoh saja, ya. Boleh seperti ini, boleh ditambahi, boleh dikurangi.
menghormati guru dan seluruh warga sekolah lainnya, guru, TU, dengan kawan dan lain sebagainya. Menjalankan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi. Selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, pengurus kelas yang telah terpilih harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, membiasakan 4 kata ajaib: maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Maaf Bapak Ibu, kita tolong Adi, tolong ambilkan Bapak buku. Kita ini kan apa yang kita lakukan, anak akan mencontoh kita. Maka kita awali dari guru, minta tolong. Ya, yang tepat. Maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Saling menghargai teman dengan segala perbedaannya, terutama beda pendapat saat berdiskusi. Jika berhalangan hadir di sekolah, harus ada pemberitahuan dengan seizin dan sepengetahuan orang tua. Ini sudah kita kan sering seperti itu. Yang terakhir, memberikan bimbingan dan contoh baik untuk adik kelas dan bersikap hormat terhadap kakak kelas. Itu contoh kesepakatan. Nah, ini anak-anak segitiga restitusi. Kalau anak setelah kita membuat kesepakatan kelas dan ada anak yang melanggar, kita akan melakukan, nanti akan saya contohkan ada video saya dengan Divan ya, praktek dari segitiga restitusi. Kita kenalan dulu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Memperbaiki kesalahan ini. Mereka pasti berbuat salah, ya. Maka untuk memperbaikinya kita gunakan segitiga restitusi. Tujuannya membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Menawarkan kita nanti, bukan memaksa untuk mengakui kesalahan mereka. Langkah-langkahnya, menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini yang dimaksud menstabilkan identitas. Seseorang siswa kita melakukan kesalahan, maka contoh-contoh kalimat ini yang perlu kita berikan ke anak. Misalkan kemarin Divan, baik Divan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna, Divan. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa berpikir. Misalkan dia ngotot tidak mau mengakuinya ya. Terus validasi tindakan yang salah. Setelah kita melakukan tadi, ya, identitas tadi kan anak sudah mulai turun nih, ya, sudah mulai turun, emosi dan lain sebagainya. Nah, validasi tindakan yang salah. Padahal Divan, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hebat tidak melakukannya. Masalah Divan itu kan dalam video yang saya kirimkan Mendikbud itu adalah penggunaan HP, gadget, ya.
dia hanya sering main game dan lain sebagainya. Padahal dia bisa melakukan kesalahan yang lebih parah dari itu, judi online misalkan, ya kan? Tapi kita puji, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu hebat, Iwan. Dia salah, tetapi kita tidak semata-mata menyalahkannya, tapi juga kita membatasi kesalahannya di situ. Terus kamu pasti punya alasan, Iwan, mengapa melakukan hal itu. Maka dia akan menjelaskan alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin dia melakukan kesalahan karena ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya, kawannya ngolok-ngolok dia, mengintimidasi, membuli, ya. Misalkan orang tuanya koruptor misalkan, kan pasti kawannya membuli, ya. Dan lain sebagainya. Terus tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Dia akan menjelaskan nanti. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dalam keyakinan kelas tadi? Karena dia telah melanggar keyakinan kelas. Baju dikeluarkan, upacara tidak memakai topi dasi, kan melanggar keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan ini, menanyakan. Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Pasti dia menjawab. Kelas ideal itu kelas yang rapi, bersih, ya kan? Semua menggunakan dasi sesuai dengan keyakinan kelas. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, nanti dia akan bercerita. Susah tapi kita coba pasti bisa. Nah, refleksi Bapak Ibu. Setelah mengikuti pengimbasan diseminasi hari ini, paham nanti Bapak Ibu tuliskan itu. Nah, setelah itu nanti serahkan ke saya. Ya. Saran-sarannya ini. Perasaan saat ini, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti diseminasi ini? Target saya selanjutnya seperti apa? Bapak Ibu bisa tuliskan nanti di kertas kosong-kosong. Nah, satu nanti kumpulkan ke saya. Saya akan memutarkan video yang di fun itu. Enggak. Oh ya, pengimbasan. Nah, boleh ditulis dulu. Nah, ini. Bisa ini mas, saya ini masuk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak. Yang sudah boleh menempelkan hasilnya di dinding ya. Ini pakai laban ini ya. Nanti tempelkan. Tempel di sini boleh, di situ boleh.
Sudah ya, ini sudah ya. Oh, betul.